Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa hadir bersama-sama sholat maghrib, dilanjutkan dengan pengajian rutin Jumat malam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan agama yang hak, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau panjenengan mengikuti pengajian ini, tentu masih ingat bahwa 1 bulan yang lalu kita bersama-sama membahas surat Ali Imran ayat ke-12 dan 13. Dan insya Allah saat ini kita bersama-sama mempelajari ayat 14 dari surat tersebut. Monggo Bapak Ibu yang ingin buka mushaf, baik itu mushaf maupun aplikasi Al-Quran, kita buka surat Ali Imran ayat 14. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu ayat ini populer, sering kita dengar, sering dibaca oleh imam, bahkan mungkin juga kita ikut menghafalkannya. Kalau kita terjemahkan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi bagi manusia itu kecintaan pada perempuan. Wal banin, keturunan, anak kandung. Wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah. Minadh dhahabi wal fiddah, baik berupa emas maupun perak. Wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan. Kalau sekarang mungkin konteksnya bukan kuda pilihan, tetapi kendaraan, betul Pak, kendaraan pilihan. Wal an'am, hewan ternak, piaraan. Wal harth, kebun, tanaman dan sejenisnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Setelah ayat sebelumnya, ayat 12 dan ayat 13 menceritakan tentang kekalahan orang-orang kafir, maka datanglah ayat ini menjelaskan kepada kita semua tantangan-tantangan yang akan dihadapi kalau kita sudah menang. Dikalahkan itu tidak menyenangkan. Tetapi menjadi pemenang juga merupakan beban tersendiri. Mengapa demikian? Kalau kita menang, biasanya kita leluasa mengekspresikan keinginan-keinginan kita sebagai buah dari kemenangan. Kalau ekspresi kemenangan yang kita raih itu baik, maka dampaknya juga baik. Tetapi kalau ekspresi kemenangan yang kita dapatkan itu buruk, maka hasilnya adalah kerusakan. Nah, ayat ini Bapak Ibu menyebut ada 6 ikon kemakmuran. Dzalika mata'ul hayatid dunya. 6 ikon kemakmuran hidup di dunia atau di bumi. Yang pertama adalah wanita, an-nisa. Kenapa yang disebutkan hanya an-nisa? Walaupun nanti kita memahaminya sebagai lawan jenis. Sehingga laki-laki juga masuk. Tetapi mengapa perempuan yang disebut? Karena dia yang dominan. Konon laki-laki itu sangat tergantung dengan perempuan. Betul ya Pak ya? Saya itu kalau ditinggal istri 3 hari saja, itu sudah repot Pak. Apalagi kalau celana semua sudah habis. Kalau baju saya masih bisa nyetrika sendiri. Tapi kalau celana mesti tambah garis. Masak juga begitu. Kalau sudah lihat dapur, udah malas. Biasanya kita pelampiasannya ke warung-warung. Tapi ternyata ke warung itu juga tidak gampang. Berbeda dengan perempuan. Ibu-ibu ini kalau ditinggal suaminya, mohon maaf Bapak, ibu-ibu juga, mereka bisa hidup sendiri, merawat anaknya sampai tua. Kalau bapak-bapak kecil kemungkinan. Barulah setahun jadi duda langsung. Ya, umumnya begitu Pak. Mungkin ada yang bertahun-tahun, tapi umumnya setahun 2 tahun sudah harus mencari ibu yang baru. Oleh sebab itu tidak salah dan kita jangan cemburu. Ibu-ibu jangan cemburu. Putri tidak boleh cemburu dengan ayat ini. Kenapa hanya kami yang disebut? Alasannya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Iya. Sampai kemudian penyebutan bidadari di dalam Quran yang kita identikkan dengan apa tuh Pak kalau dengar kata bidadari? Gadis yang menawan. Itu juga karena pikiran lelaki itu sebahagian besar ya tertuju kepada perempuan, berbeda dengan perempuan. Nah, laki-laki tidak menjadi kebutuhan pokok bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya kita lanjutkan dulu. Nanti ada bagiannya sebetulnya.
Setelah An-Nisa Al-Banin, keturunan, ya. Kemudian Al-Qanatiril Muqantarah, yang lebih khusus spesifik disebut di situ adalah minad dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Kemudian wal khailil musawwamah, kendaraan, wal an'am, hewan ternak, wal harth, sawah ladang. Semua ini adalah simbol kemakmuran di dunia. Emas dan perak, ya saya ulang, perempuan itu merupakan An-Nisa, itu merupakan tiang peradaban. Peradaban ini tidak bisa berlangsung Bapak Ibu kalau tidak ada perempuan. Ya. Keturunan itu adalah lambang kekuatan. Itulah sebabnya dulu orang berlomba-lomba memperbanyak keturunan. Karena keturunan itu adalah lambang kekuatan. Sekarang sudah agak bergeser Pak. Keturunan bukan lagi dilihat pada banyaknya, tapi kualitasnya. Namun demikian, kalau panjenengan kok bisa beranak, berketurunan banyak, tetapi juga diimbangi dengan kualitas, silahkan. Itu sah-sah saja. Kualitas dalam arti kita bisa memberi nafkah, makan, minum. Kita bisa menyekolahkan dan kita bisa mendidik. Silahkan punya keturunan lebih dari 2. Selama ini kan 2 anak cukup. Tapi kalau panjenengan bisa lebih dari itu, memberikan hak-haknya yang secara sempurna kepada anak, silahkan. Yang tidak boleh itu dan disesalkan kalau misalnya rumah kita hanya muat 4 orang, tetapi diisi dengan 7, 8, 10 orang. Nah, taunya hanya melahirkan. Urusan makan, apalagi pendidikan itu diabaikan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau keturunan itu lambang kekuatan, maka adz-dzahab wal fiddah itu adalah isyarat ketinggian, ya, simbol ketinggian. Kita ini suka sekali menyimpan emas dan perak. Indonesia rata-rata emas, ya. Bahkan di komunitas-komunitas tertentu ada individu-individu yang memang sengaja menampilkan perhiasan di tangan, di leher, di jari jemari. Untungnya di kaki tidak Pak. Ya. Ada juga Pak. Di Indonesia. Oh begitu. Masya Allah. Baik, terima kasih informasinya. Ada juga ya ternyata. Ya sudahlah kaki. Tapi mungkin di hidung tidak ya Pak ya. Ya. Jadi emas dan emas khususnya itu dijadikan sebagai simbol ketinggian. Ya. Kendaraan merupakan indikator kemajuan. Kalau ingin melihat Bapak Ibu, mohon maaf ini kayaknya kipasnya. Kalau kita ingin melihat kemajuan sebuah kota, maka salah satu indikatornya itu adalah kendaraan.
Betul ya Pak ya? Kita tidak usah menyebut salah satu kota, tetapi secara umum kalau kita ingin melihat, mengukur kemajuan sebuah kota, lihat kendaraannya. Sudah termasuk lihat jalannya. Kalau kendaraannya itu maju, seperti yang diisyaratkan di dalam Quran, wal khailil musawwamah, berarti itu ciri-ciri kota yang maju. Tidak macet. Ya kan Pak ya? Jalannya rapi, tertib. Kalau dari sini kita akan ke UIN, itu tidak perlu setengah jam. Misalnya, kalau ke bandara yang Yogyakarta International Airport, itu tidak usah sampai 1,5 sampai 2 jam. Misalnya, mungkin setengah jam. Pokoknya kalau urusan berkendara enak, nyaman. Itulah indikator dari kemajuan sebuah kota. Nah, bahkan kalau kita perluas, angka kecelakaan lalu lintas kecil. Kenapa? Karena jalan dan kendaraan tertata dengan baik. Jadi sekali lagi, wal khailil musawwamah itu adalah indikator atau simbol dari kemajuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini. Sudah sering mendengar terjemahnya. Tetapi mungkin penjelasan seperti ini agak jarang-jarang kita jumpai. Berikutnya wal an'am, hewan ternak. Hewan ternak itu adalah simbol kemakmuran. Dulu orang berbanyak-banyak Pak. Siapa yang paling terbanyak? Hewan piaraannya. Onta terutama. Kalau kita di Indonesia nampaknya tidak berlomba-lomba memperbanyak hewan ternak. Ya paling ayam ya Pak ya. Itu pun hanya sekedar menyalurkan hobi. Apa Pak? Burung. Ya ternak burung untuk kemudian menjadi simbol kemakmuran barangkali tidak. Hanya sekedar menyalurkan jiwa seni, perasaan cinta kita pada hewan. Tetapi bagaimanapun ternak, kalau kita di Indonesia apa Pak? Sapi, kambing, kuda, kerbau. Tapi di Jogja tidak ada kerbau Pak kayaknya. Saya belum pernah melihat. Ya, belum pernah melihat. Ini merupakan simbol kemakmuran. Jangan dilihat pada kerbau, sapi, kuda, kambing semata Pak. Tapi dilihat apa di balik hewan ternak itu. Kalau hewan ternak kita banyak, melimpah, berarti alam kita subur. Nah itulah yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Kalau sapi kita itu berkualitas, gemuk-gemuk begitu ya, bukan yang kelihatan cuma tulangnya, betul-betul daging, itu berarti pakannya berkualitas. Kalau pakannya berkualitas berarti alamnya subur. Berarti Bapak Ibu, kesuburan alam
itu bagian dari kemakmuran yang dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 14 disimbolkan dengan wal an'am. Sementara wal harth, sawah dan ladang itu adalah simbol ketahanan pangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam keluarga Pak, kalau beras masih ada, atau intinya dapur masih cukup, berarti aman. Itu ya. Jadi ukurannya kita melarat atau tidak itu dapur Pak. Kalau beras, bumbu, minyak goreng, mie juga. Pokoknya semua dapur kita ini masih ada, berarti kita masih hidup cukup. Disebut melarat itu kalau ada beras, tidak ada gas. Ada gas, tidak ada minyak goreng. Ini betul-betul kita berkekurangan ini. Tapi kalau itu masih ada, cukup, berarti kita masih dalam kondisi yang sangat stabil. Urusan nanti kuliner, healing, jalan-jalan Pak. Kemudian yang lain-lain lah terutama ya. Itu hal-hal yang sekunder. Yang penting dapur bisa, apa tuh istilahnya? Mengepul. Betul ya Pak ya? Ngepul. Ya sudah amannya gitu aja. Selama dapur masih berasap, berarti masih aman. Nah, kalau begitu, ya sawah dan ladang itu adalah simbol ketahanan pangan. Konon Pak, sebuah pasukan itu kalau mau perang, itu yang dilihat adalah paling pertama itu adalah logistik. Kira-kira kita ini bisa perang dalam waktu berapa lama? Iya kan? Rusia tuh berani begitu karena dia bisa mengukur. Ini kalau di embargo sekalipun, setahun 2 tahun aman kita ini. Samalah, komandan itu kalau ingin memutuskan, jenderal, kita perang atau tidak itu melihat logistik terlebih dahulu. Barulah nanti yang lain-lain. Kemampuan senjata, kemudian psikis pasukan, itu persoalan yang kedua. Tapi yang pokok adalah logistik. Misalnya juga kalau kita ingin perang di udara, bahan bakar kita itu sanggup bertahan berapa lama. Jangan-jangan pesawat kita canggih, tetapi bahan bakarnya baru 3 hari perang habis. Kan tidak bisa. Maka logistik atau ketahanan pangan itu bagian dari kenikmatan hidup. Kita ini Pak Indonesia, alhamdulillah, selama sawah kita luas, kebun kita luas, aman Pak, aman. Tapi yang penting digarap. Masalahnya kalau tidak digarap, dan memungkinkan Pak sawah kebun itu tidak digarap. Karena orang-orang dari desa tuh nyuruh anaknya kuliah, itu salah Pak tujuannya. Kata mereka, kamu ke Jogja, kuliah yang serius, agar kamu tidak jadi petani seperti bapak. Salah kan Pak? Terus sawahnya 5 hektar, kebunnya 5 hektar. Terus bapaknya sudah tua, lalu semua anaknya katakanlah mujur-mujurnya jadi pegawai. Lalu siapa yang garap tanah itu? Siapa yang menggarap sawah itu? Untung-untung kalau dia pandai, dah diberi ke orang untuk digarap. Hasilnya dibagi 2. Ya syukur kalau begitu.
Tapi kalau udahlah saya mau telepon anaknya yang di Kalimantan, telepon putranya yang di Sumatera, telepon anaknya yang di Semarang. Saya mau jual tanahnya. Bapak sudah nggak sanggup. Kan kasihan. Jadi semua bercita-cita menjadi pegawai. Padahal sawah itu kalau dikelola secara betul, bagus, itu juga merupakan sumber penghasilan yang tidak kalah dengan pegawai. Ya. Terus terang Bapak Ibu, kami bersaudara 8, ya, tidak semua memang sarjana, tetapi kami sekolah, kuliah itu hasil kebun. Tidak ada bedanya dengan pegawai yang nyekolahkan anaknya 7, 6, atau 5. Kan yang penting sama-sama kuliah. Bedanya kalau pegawai biasanya Pak, nyekolahkan anak itu ngutang di bank biasanya. Tapi alhamdulillah kami dan petani-petani yang lain tidak pernah saya mendengar bapak saya ke BRI membawa surat apa tuh ya namanya ya, sertifikat tanah, tidak pernah. Ya memang sekolahnya, kuliahnya tidak di perguruan tinggi yang favorit, yang ternama tidak. Tapi kan yang penting bisa sekolah, bisa kuliah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kebahagiaan hidup, baik secara individu maupun masyarakat. Semua peradaban mengarahkan tujuannya untuk mendapatkan 6 kebahagiaan hidup ini. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya sekarang adalah, kalau 6 ini sudah kita dapat, kita sudah punya pasangan An-Nisa, termasuk juga Ar-Rijal, kita sudah punya anak, sudah punya harta yang melimpah, sudah punya kendaraan termewah di zaman kita, sudah punya piaraan, kalau sekarang itu investasi. Ya, dulu kan orang menempatkan peliharaan itu dengan investasi. Ya. Kalau kita sudah punya perkebunan, lalu kita mau apakan? Itu pertanyaannya. Maka dijawab di akhir ayat ini, wallahu indahu husnul ma'ab. Kamu jangan lengah. Walau kamu punya semua simbol kedikdayaan itu, 6 yang tadi sudah kita sebutkan, kamu jangan lengah. Pada akhirnya tempat kembali yang paling baik itu adalah apa yang di sisi Allah. Kalau begitu, ayat ini secara tidak langsung ingin menjelaskan kepada kita bahwa raihlah 6 simbol kedikdayaan dunia itu. Carilah pasangan, berketurunanlah, carilah harta yang banyak, silahkan. Gunakan jugalah kendaraan terbaik, termewah, tidak ada salahnya. Kumpulkanlah al-an'am, bahkan milikilah sawah dan ladang. Tapi semua itu gunakanlah untuk mendapatkan tempat kembali yang baik. Apa itu Pak? Akhirat. Jadi ayat ini melengkapi ayat-ayat sebelumnya, bahwa visi hidup seorang muslim itu adalah akhirat. Dunia ini alat Pak. Sama seperti diri kita ini.
Yang inti pada diri kita ini adalah jiwa. Jiwa. Badan ini, tangan, telinga, mata, hidung, mulut, semuanya ini hanyalah alat bagi jiwa menunaikan keinginan-keinginannya. Ingin ke masjid, digerakkanlah kaki itu. Ingin kuliah, digerakkanlah ya badan itu. Sama dengan kehidupan ini. Semua yang kita punya, terutama 6 simbol kedikdayaan tadi itu, jadikanlah alat. Hanya alat saja loh Bu. Bukan tujuan pokok, alat. Alat untuk mendapatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Nah, jangan sampai lengah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah keenam hal tersebut merupakan sarana hidup yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita punya itu kita nggak salah Pak. Wong Allah bolehkan kok. Zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. 6 yang tadi sudah kita sebutkan itu. Berarti boleh Pak. Boleh. Yang jadikan indah siapa? Beberapa kitab tafsir saya baca dijadikan indah. Yang menjadikan indah di situ adalah syaitan. Ya bisa juga kalau 6 simbol kemakmuran dunia tadi dijadikan sebagai alat untuk bermaksiat. Tapi kalau untuk kebaikan, zuyyina linnas, dijadikan indah. Siapa yang menjadikan? Ya Allah. Allah memberi kita fitrah untuk senang kepada pasangan, keturunan, harta, kendaraan, peliharaan, termasuk juga sawah dan ladang. Nah, yang penting semua itu kita gunakan secara benar. Karena itu adalah ujian. Ya. Wa nabluwakum bisyarri wal khair. Kami akan menguji kalian itu dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Jadi kalau kita merenungi ayat-ayat seperti ini Bapak Ibu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian apa tuh bahasanya Pak? Jumawah. Itu bahasa Indonesia nggih Pak? Tapi kayaknya udah jarang nggih Pak didengar ya. Jumawah. Jumawah itu kalau kita artikan adalah merasa tinggi dibanding yang lain. Toh apa yang harus kita menjadikan kita jumawah? Wong ini hanya alat yang dititipkan kepada kita untuk digunakan sebaik-baiknya. Ada pertanggungjawaban, ada pertanggungjawaban. Dan biasanya Pak, lebih berat pertanggungjawaban itu daripada make fasilitas. Kita ini kalau diberi fasilitas, make itu enak Pak, nggak terasa. Bahkan seolah-olah kita tidak nganggep fasilitas itu. Karena kita biasa berkendaraan dengan kendaraan yang mewah. Kendaraan mewah itu bagi kita biasa. Iya kan? Tapi nanti yang berat adalah pertanggungjawabannya. Sehingga ayat ini sangat relevan dengan banyak ayat. Di antaranya surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha. Nah, betul kan? Jadi bukan syaitan kan Pak? Sungguh kami jadikan apa yang ada di bumi itu zinatal laha. Perhiasan. Ya, perhiasan baginya.
linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapa yang amalnya paling baik. Bapak A, Bapak B diberikan kekayaan yang sama. Itu untuk diuji. Siapakah di antara mereka berdua ini ahsanu amala, yang amalnya paling baik. Sudah adzan gitu Pak? Baik, karena saya sudah mendengar adzan, pengajian ini kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Oh, tapi besok udah Ramadan belum Pak ya? Ini Maret bulan pekan kedua, masih sekali insya Allah sebelum kita masuk bulan Ramadan. Baik, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang pas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.